Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Broman, kembali lagi bersama saya Miranda dalam program Broman Podcast edisi ngerit, ngobrol seru guru dan murid. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu guru bahasa Indonesia Ibu Desi. Halo Ibu Desi. Halo Miranda. Nah, kali ini Miranda pengen nanya-nanya nih Bu tentang program literasi yang ada di MAN ini. Baik, kalau program literasi yang ada di MAN ini yang pertama kita pernah lomba menulis artikel. Miranda ikut? Nah, pernah. Pernah ikut ya? Pernah ikut. Oke. Sebelum lomba artikel itu kita juga pernah melakukan pelatihan ya? Ikut nggak kemarin? Ikut nulis artikel yang kita ngundang orang luar itu ya. Lalu Miranda pernah nggak waktu itu ke kelas juga, dari kelas sama guru mapel bawa ke perpus untuk belajar baca buku di sana? Pernah ya. Nah, itu juga salah satu program literasi namanya KETEM, kelas terlatih membaca. Nah, waktu itu juga Miranda pernah latihan nulis artikel sama ibu ya? Pernah. Nah, itu namanya adalah mentari, menulis terlatih mandiri. Waktu itu ikut lomba pojok baca nggak waktu bulan bahasa kelas Miranda? Oh, tapi belum juara ya. Terakhir kemarin kita pernah sebelum belajar bahasa Indonesia kita harus baca buku dulu ya 10 sampai 15 menit ya. Nah, itu salah satu program juga untuk meningkatkan literasi yang ada di sekolah. Oke. Apa sih Bu tujuan dari membaca buku dalam waktu 10 menit sebelum belajar? Baik, kalau tujuannya pasti untuk membiasakan literasi anak-anak di MAN ya. Berdasarkan survei Indeks Literasi Masyarakat tahun 2022, pemahaman anak-anak tentang bacaan itu baru 15%. Jadi masih minim sekali. Jadi dari pembiasaan ini, kami berharap anak-anak bukan hanya paham, bukan hanya bisa membaca, tapi dia paham dengan bacaan yang dia bacakan. Kemarin kan kita setelah baca, kita akan mengulas kembali apa yang sudah dibaca ya. Habis itu kita tulis jurnal ya. Terakhir kita membuat produk. Jadi tingkat literasi yang baik itu kan adalah ketika para siswa bisa menginterpretasi hasil bacaannya itu. Seperti itu. Oke, menurut Ibu apakah program membaca waktu dalam 10 menit ini itu efektif untuk meningkatkan literasi? Baik, kalau bicara efektif, kita berusaha untuk efektif ya. Karena kata Pak Bambang juga kepala sekolah salah satu SMA Cendana di Pekanbaru, ada 2 indikator keberhasilan literasi itu. Yang pertama, kita harus lihat dulu karakter siswa kita. Yang kedua, harus jadi pembiasaan literasi itu. Jadi selama Ibu mengobservasi anak-anak di MAN ini, metode yang tepat sepertinya dimulai dari kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dulu. Karena di sana anak-anak terbimbing, dikasih nilai poin literasi. Jadi setiap habis mereka membaca, mereka mengutarakan kembali lalu menulis di jurnal, itu ada poin literasi di sana, seperti itu. Lalu kebiasaan tadi setiap guru masuk kan berarti siswa harus membaca buku gitu. Seperti yang dilakukan oleh kelas 8. Nah, iya benar sekali. Jadi dengan 2 indikator tadi, insya Allah akan meningkatkan literasi yang ada di MAN. Oke. Kenapa cara itu dipilihkan untuk meningkatkan literasi di MAN ini Bu? Iya, kenapa kita pilih itu ya tadi tingkat keberhasilan dari literasi kan kita lihat karakter anak dulu. Iya. Jadi setelah Ibu observasi anak-anak di MAN ini sepertinya baiknya itu dimulai dari ruang lingkup yang kecil dulu, yakni kelas. Jadi ketika anak-anak sudah membaca buku, mereka sudah menemukan hal baru di sana. Pengetahuan baru, jadi secara tidak langsung mereka nanti lama-lama akan berinisiatif tuh untuk membaca dan suka. Kan selama ini anak-anak hanya suka baca karena kita dari guru bilang, ayo buka kerjakan, mau nggak mau harus dibaca ya. Tapi kalau untuk motivasi, inisiatif untuk baca buku di pojok baca atau ke perpus itu masih minim sekali gitu kan ya. Kemarin itu Miranda juga baca buku judulnya Quran ya Ibu lihat ya. Quranic Law of Attraction. Kalau nggak salah itu tentang hukum ketertarikan Dengan Al-Quran ya? Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Miranda masih ingat ya tentang kayak kita berpikir positif dan negatif. Contoh, ketika kita berpikir positif ya Bu ya, maka hal positif itu yang akan datang pada hidup kita. Nah sebaliknya jika kita berpikir negatif, malah yang negatif itu yang datang di hidup kita.
Jadi Miranda dapat 3 poin dari buku ini, yaitu meraih sukses dengan cara doa, syukur, dan sabar. Jadi 3 kunci ya, Iya, doa, 3 sabar, dan kunci itu. syukur ya. Baik, jadi Miranda sendiri sudah menemukan hal baru tuh ya dari buku. Iya, Tentunya iya. pasti akan penasaran nih buku selanjutnya isinya tentang apa gitu ya. Nah, jadi itu yang kami tumbuhkan ke anak ketika siswa sudah ternyata baca buku banyak dapat pengetahuan nih, banyak dapat hal baru yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ya. Karena kalau ibu kan sudah di posisi yang sudah punya kerjaan ya. Jadi memang 3 kunci sukses itu memang harus banyak berdoa, artinya beribadah kepada Allah ya. Syukur dengan apa yang sudah kita dapatkan dan bersabar menghadapi semua masalah yang ada di tempat kerja, di rumah, dan lain sebagainya. Benar itu. Jadi kalau Miranda sudah bisa menuliskan apa yang Miranda baca, menginterpretasikan apa yang Miranda baca, Miranda udah dapat 70% pengetahuan tuh dari literasi. Nah, kalau Miranda bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sudah 90% pengetahuan yang didapat dari membaca buku tadi. Iya. Kemarin bikin apa tuh produknya? Produk puisi. Tentang puisi ya. Oh, ibu pernah baca. Isinya tentang petunjuk bahwa Al-Quran itu petunjuk dalam kehidupan ya. Seperti rahasia utama Al-Quran. Isi puisinya ya, karena bukunya memang seperti itu ya. Jadi setelah Miranda baca buku itu, Miranda jadi suka baca Quran nggak sih? Suka. Jadi suka ya. Tapi ketika ada waktu yang tenggang agak lebih ya. Waktu luang. Mm-mm. Jadi lebih sukanya sekarang tuh lebih baca Quran gitu daripada kerjaan yang nggak ada faedah gitu ya. Oke. Nah, menurut Miranda kan kita udah bikin produk gitu kan, rencana kita punya program mau kita lombakan tuh produk sama optimalisasi pojok baca. Kira-kira kalau kita lombakan itu anak-anak mah tertarik gak sih untuk ikut? Kalau Miranda sih tertarik atau nggak tertariknya itu tergantung mereka ya Bu. Tapi menurut Miranda itu menarik. Karena anak-anak itu akan punya banyak produk ya macam-macam. Bisa ada puisi ya. Terus kemarin itu kalau Bamba bikin apa tuh? Tentang prosedur ya, keutamaan Rasulullah apa sahabatnya gitu. Kalau Nikesha tentang parenting tuh. Jadi kan nanti akan ditempel di pojok baca ya, dan semua teman di kelas bisa baca, bisa mempresentasikan hasil dari literasi tadi ya. Jadi mereka kan berlomba-lomba jadi ya. Kayak menarik itu akan diadakan ya. Lomba pojok baca, optimalisasinya sama lomba produk literasi ya. Literasi itu harus digerakin terus ya, harus jadi pembiasaan ya. Karena kalau kata bahasa Bangka itu harus ada yang seperti kata Bangka itu harus ada yang mulon ya Bu. harus ada yang mulon ya. Jadi harus ada yang gerakin loh. Iya. Literasi itu biar jadi pembiasaan dan bisa meningkatkan literasi yang ada di iman ya. Gitu. Oke. Oh iya Bu, tadi kan Ibu ngomong tentang masalah literasi. Nah, kenapa sih Ibu semangat banget memperlombakan literasi ini? Kalau katanya bahasa Bangka tuh harus ada yang muyon. Mulon Bu. Mulon ya. Iya. Oke, harus ada yang mulon. Sebenarnya ibu nggak sendiri ya. Jadi Iya. ibu memang stakeholder di sekolah itu memang mendukung, dan teman-teman seperjuangan juga mendukung kegiatan literasi, karena kan kegiatan literasi ini penting banget. Kita bukan hanya baca dan tulis saja, karena kalau anak emas tuh semua udah bisa baca, udah bisa tulis, tapi kualitas bacaannya itu yang harus kita perbaiki seperti itu. Karena kita kan punya harapan anak-anak iman ini menjadi orang yang sukses, akan jadi pemimpin, akan jadi anggota dewan dan lain sebagainya. Dan itu harus punya literasi yang baik, karena kan nanti dia harus berbicara di depan publik, dia harus baca aturan, dia harus mengatur manajemen bawahannya dengan baik. Kalau baik, karena kan nanti dia harus berbicara di depan publik, dia harus baca aturan, dia harus mengatur manajemen bawahannya dengan baik. Kalau nggak punya literasi itu gimana? Jadi dia nanti akan salah paham, akan salah baca aturan, dan itu akan merugikan banyak orang seperti itu. Jadi makanya kami bersama stakeholder di Masa 1 Pangkal Bintang ini sangat peduli sekali dengan literasi, agar mempersiapkan anak kami di kehidupan yang benar-benar nyata ya. Yang sekarang kan kita baru sekolah aja nih, apa-apa dapat dari orang tua gitu, kita belum kerja juga. Nah, kami mempersiapkan kalian itu untuk siap nantinya bekerja menjadi pemimpin yang berkualitas, yang profesional,
yang handal di bidangnya seperti itu. Oke, nah kamu tahu nggak sebelum kita ikut pelatihan Iya. nulis artikel itu, Mm-mm. dari situ tuh Miranda tuh udah mulai suka loh baca buku. Oh, sebelumnya nggak terlalu suka ya? Nggak terlalu suka. Jadi termotivasi karena waktu pelatihan disuruh nulis artikel ya, tapi sederhana ya. Iya. Tapi jadi suka baca gitu ya. Tapi buku yang Miranda baca itu masih tentang motivasi atau buku yang nggak ngebosenin bikin baca. Ya karena kan nanti setelah Miranda suka baca yang buku motivasi aja atau yang punya kata-kata yang untuk membangkitkan motivasi diri, nanti kan akan berkembang tuh, akan bervariasi Iya. lagi bacaan yang Miranda baca. Yang penting sekarang tuh Miranda udah punya inisiatif. Oh, saya mau baca buku, biarpun hanya yang saya mau cari buku yang motivasi aja dulu nih. Nanti kan akan bertambah tuh genre buku bacaannya ya. Kami berharap semua anak-anak di masa tumpang Pinang itu punya inisiatif, senang membaca, punya motivasi untuk rajin membaca, mampir di pojok bacanya untuk membaca, sehingga akan ada banyak wawasan di sana. Mereka akan menginterpretasi bacaan di sana, mereka akan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan seperti itu. Oke. Nah, kira-kira Ibu ada pesan nggak nih untuk siswa-siswi di Masa Tumpang Pinang ini? Baik, kalau pesan-pesan ke anak-anak, tetap semangat. Kita bersama-sama untuk meningkatkan literasi di sekolah dari hal-hal kecil. Insya Allah akan membuahkan hasil yang besar. Insya Allah literasi ini akan bermanfaat untuk anak-anak ketika mereka telah lulus ataupun mereka tengah menghadapi asesmen. Sekarang kan ada AKMI, ada NBK, ada AKM yang semua itu hampir soalnya itu literasi, ada numerasi, ada literasi membaca, dan lain sebagainya. Jadi tetap semangat. Kami akan terus mendampingi sampai kapanpun dibutuhkan, sampai kalian memang benar-benar bisa mempunyai skill yang baik, bisa bekerja sesuai dengan passion kalian, dan selalu semangat. Nah teman-teman, begitulah podcast kita hari ini. Miranda akan tutup dengan pantun Ibu, boleh nggak? Oke, boleh. Oke. Naik sampan dengan kekasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Salam literasi, SDM unggul literasi memudaya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.